Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi sama saya. Kali ini kita akan membahas bab baru mengenai bagaimana pembiayaan jangka panjang. Nah, kalau sebelumnya kita udah membahas tentang apa itu pembiayaan jangka pendek, lalu apa saja sih yang diperhatikan ketika melakukan pembiayaan jangka pendek. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembiayaan jangka panjang. Nah, yang pertama-tama sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita kenalan dulu deh apa itu pembiayaan jangka panjang. Nah, kalau kita berbicara tentang pembiayaan pasti kaitannya dengan bisnis. Kali ini coba umpamakan bagi teman-teman, ketika teman-teman mempunyai sebuah bisnis, pembiayaan macam apa yang akan teman-teman lakukan? Katakanlah teman-teman butuh dana sekitar 50 juta. Di mana tiap bulannya teman-teman harus bisa menabung sebesar 1 juta rupiah. Teman-teman akan memilih pembiayaan seperti apa? Apakah menggunakan dana pribadi yang artinya teman-teman harus menunggu waktu sekian lama untuk mendapatkan 50 juta? Atau teman-teman memilih untuk melakukan pinjaman dari luar yang tapi nanti konsekuensinya harus membayar angsuran? Atau memilih gabungan? Gabungan yang artinya mungkin separuhnya dari tabungan pribadi, separuhnya dari luar. Nah, mungkin teman-teman punya preferensinya masing-masing tentang apa yang akan kalian gunakan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih bentuk pembiayaan yang paling cocok untuk teman-teman semua. Di mana pembiayaan ini akan dikenal dengan namanya struktur kapital atau capital structure, atau yang biasa dikenal dengan struktur modal. Struktur modal ini adalah proporsi mengenai bagaimana jumlah hutang dan bagaimana jumlah modal sendiri dalam suatu neraca atau dalam suatu bisnis. Jadi kita melihat kira-kira hutang kita berapa sih jika dibandingkan dengan dana yang kita butuhkan. Nah, kenapa kita membutuhkan ini, capital structure ini? Karena kita harus tahu bahwa ketika kita menentukan pendanaan dari mana, itu pasti akan keluar yang namanya biaya. Biaya ini disebut dengan biaya modal atau cost of capital. Jadi misalnya gini simpelnya, ketika teman-teman, saya memutuskan untuk mencari dana dari luar, yang artinya saya melakukan pinjaman ke bank. Nah, teman-teman ketika minjem dari bank, itu kan gak semerta-merta ya udah minjem aja. Pasti ada dana yang keluar, entah untuk dana administrasi, atau notaris, atau apapun itu. Nah, dana-dana itulah yang disebut dengan biaya modal atau cost of capital. Nah, dimana kalau kita ngomongin tentang capital structure ini kita dasar basicnya adalah bagaimana membandingkan jumlah hutang dengan jumlah aset. Kita hanya melihat dari jumlah hutangnya kita ada berapa dibandingkan dengan jumlah aset yang kita punya berapa. Nah, misalnya di sini saya ada contoh nih, sebuah bisnis membutuhkan dana sebesar 100 juta untuk menjalankan usahanya. Dengan komponen dana tersebut, mereka memutuskan untuk 70 juta berasal dari hutang dan 30 juta berasal dari modal sendiri. Berapa nilai capital structure-nya? Ingat, capital structure ini adalah kita membandingkan antara hutang dengan jumlah aset atau dana yang kita butuhkan. Jadi kalau kita lihat di sini, perbandingan antara hutang dengan modal sendiri adalah 7:3. Sedangkan untuk capital structure-nya berarti 7 dibagi 100. Kenapa 100? 100 ini adalah jumlah dana yang dibutuhkan atau jumlah asetnya. Jadi 70 per 100 dikali dengan 100% yang artinya adalah 70%. Jadi dari kasus tersebut dikatakan bahwa jumlah capital structure-nya atau capital structure-nya adalah 70%. Ingat, kita hanya melihat dari segi hutangnya saja tanpa melihat dari segi ekuitasnya terlebih dahulu. Itu kalau kita berbicara tentang capital structure secara basic. Nah, capital structure ini memang sangat penting bagi sebuah bisnis. Akan tetapi, kapan ini bisa digunakan? Capital structure ini harus melewati beberapa hal terlebih dahulu. Ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan bagi seorang yang menentukan capital structure. Yang pertama, dalam capital structure ini tidak ada yang namanya pajak. Kenapa? Karena pajak itu pasti akan berubah-ubah tergantung dari jumlahnya. Dari jumlah dana yang kita pinjam atau jumlah dana yang kita punya. Sedangkan untuk capital structure sendiri kita memutuskan untuk tidak menggunakan pajak terlebih dahulu. Kita kesampingkan dulu deh pajaknya. Karena kalau kita memasukkan pajak, pasti akan mengalami perubahan terus-menerus.
Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin capital structure, itu akan digunakan dalam waktu yang lama. Nah, yang kedua juga ada yang namanya Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang asumsi. Nah, maksudnya asumsi di sini apa? Jadi kan teman-teman kita ngomongin tentang capital structure. Capital structure ini akan digunakan dalam sebuah bisnis, tapi harus memperhatikan beberapa asumsi yang akan dilihat. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang capital structure, yang namanya pajak itu dikesampingkan dulu. Kenapa? Karena besaran pajak itu tergantung dari jumlah biaya yang kalian dapatkan atau dana yang kalian dapatkan. Kan nggak mungkin nih nanti antara tahun ini sama tahun sebelumnya atau tahun berikutnya dananya kan pasti mengalami perubahan karena kita mainnya persentase untuk capital structure. Nah, kita memperhatikan pajak. Nah, kalau kita memperhatikan pajak, otomatis nanti akan mengalami fluktuasi, terus-terus mengalami perubahan. Sedangkan untuk capital structure sendiri nanti akan digunakan untuk waktu yang sangat lama. Jadi untuk pajak sendiri ini dikesampingkan dulu deh kalau untuk pajak. Nah, yang kedua, asumsi yang kedua adalah laba operasi konstan. Kenapa? Capital structure sangat berhubungan dengan biaya modal. Biaya modal ini yang nantinya akan dilihat apakah biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada laba atau tidak. Kalau misalnya ternyata labanya mengalami fluktuatif, katakanlah tahun ini labanya adalah 20 juta, tahun depan adalah 1 juta, tahun berikutnya adalah 30 juta, itu terlalu mengalami fluktuatif. Bagaimana kita membandingkan antara biaya modal kita dengan laba yang ada? Jadi asumsinya ketika kita berbicara tentang capital structure, laba operasinya harus konstan. Dan yang ketiga adalah hutang bersifat permanen. Jadi hutang yang dimiliki atau hutang yang kita pinjam itu sifatnya permanen, tidak mengalami fluktuasi. Karena kalau misalnya mengalami fluktuasi, otomatis akan mengakibatkan perubahan di kebelakang juga. Dan yang terakhir, asumsi yang terakhir adalah semua laba dibagikan. Semua laba yang diterima oleh perusahaan dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Apa itu dividen? Dividen itu lebih kepada kayak bagi hasil atas jumlah investasi yang diberikan investor kepada perusahaan. Cuman kali ini kita tidak akan ngomongin tentang dividen, kita akan ngomongin ke belakangnya lagi. Dividen akan kita bahas di pertemuan yang nanti di semester lain. Jadi kalau misalnya asumsi cost of capital ini tidak ada yang namanya laba yang ditahan. Nah, kalau kita berbicara tentang struktur modal, ini merupakan hal yang sangat krusial karena kaitannya dengan bagaimana perusahaan melakukan pembelian aset. Nah, jadi harus diingat lagi bagaimana perusahaan menentukan struktur modal yang ada. Oke, kurangnya untuk kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjut di subbab berikutnya. Terima kasih.